Halo teman-teman semua ya, semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini ya, saya akan membagikan ya cara menganalisa tren ya dengan simple dan sederhana ya, terutama kepada teman-teman newbie ya atau teman-teman pemula. Kali ini ya, saya ingin menganalisa suatu tren gold ya, emas, yaitu menggunakan indikator Bollinger Band ya. Ya, ini Bollinger Band ya, namanya ada 3 garis ya. Jadi jika kita menggunakan indikator Bollinger Band ini teman-teman ya, kita cukup mengambilnya di ini ya, di indikator ya, lalu pilih tren ya, lalu cari Bollinger Band. Oke, jadi nggak usah diutak-atik lagi ya dia periodenya teman-teman ya, cukup bawaannya aja ya, dan tampilannya lebih kurang begini ya. Jadi Bollinger Band itu ada 3 garis ya teman-teman ya. Ini namanya atas ini namanya upper band, di tengah ini middle band ya, tengah ya, dan di bawah ini lower band. Untuk menganalisa suatu tren ya, apakah tren itu sekarang lagi naik atau turun, ya kita bisa memanfaatkan ya Bollinger Band ini ya teman-teman ya, terutama untuk kita sebagai seorang day trade ya, yaitu trading harian. Kita cukup memilih time frame ya di 30 menit ya. Jadi begini ya teman-teman ya, Bollinger Band ini ada 3 garis ya, gini 3 garis ya. Biasanya garis di atas ini sebagai upper band ya, yaitu garis pembatas atas gitu ya, pembatas atas. Kecenderungannya ada 2 kemungkinan ya. Kalau harga sudah menyentuh atas ini, dia akan berbalik lagi ya, atau dia akan tetap bertahan di atas karena itu trennya sangat kuat, maka dia akan melampaui ini dari garis kayak begini ya. Nah ini namanya trennya cukup kuat gitu untuk uptrendnya, sehingga dia telah meloncat dari pagar ini ya, keluar dari garis upper band, sehingga ini trennya cukup kuat ya. Setelah dia masuk ke dalam ya, dia tidak jadi turun, lalu dia akan naik lagi ya. Jadi untuk melihat suatu tren itu naik atau turun teman-teman, yaitu kita harus melihat di garis transisi. Garis transisi ini adalah di garis tengah ini ya, yang middle band ini. Apabila candlestick ya telah memotong ya, ini garis tengah middle band, kita hati-hati. Di situ menandakan bahwa tidak lama lagi ya tren akan berganti, yang semulanya ini uptrend ya, dan tidak lama lagi akan berganti menjadi downtrend ya. Nah lihat di sini, dari tadi naik terus kan, setelah memotong middle band ini ya, langsung ya di sini dia tidak balik lagi dan langsung dia turun-turun. Seperti saya katakan tadi ya, apabila ada candle ini yang menembus sampai ke garis luar gini, itu trennya cukup kuat untuk turun ya. Nah seperti ini, dia keluar, nerjang keluar ya, lalu dia masuk lagi, dia akan naik lagi. Ini juga sama, dia menerjang keluar ke garis lower bandnya, lalu dia masuk ya, dia terus ya turun sampai ke sini ya. Nah, inilah dinamakan kita untuk menganalisa tren dengan sederhana, yaitu dengan menggunakan ya indikator bawaan ya dari MetaTrader 4 atau 5 ya. Dan kita harus tahu cara menggunakannya, yaitu ya di garis tengah ini, middle band. Setelah middle band ini dipotong, maka terjadilah pergantian tren, yang semulanya naik menjadi trennya turun ya. Nah ini kita bisa lihat lagi ya ke belakangnya ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini juga saya ingin menjelaskan ya, ada namanya tren turun, nanti naik lagi, tren turun, naik lagi. Ini biasanya dinamakan market lagi sideways ya. Ya, maka itu dia itu trennya itu tidak konsisten ya, sebentar turun, lalu naik lagi jebol, nanti turun, nanti naik lagi, nanti jebol lagi. Jadi biasanya ya
market seperti ini sebaiknya kita tidak usah trading ya. Kita boleh istirahat dulu, menunggu ya market yang konsisten. Kalau naik naik, kalau turun turun gitu ya. Tapi kalau dia berada di tengah-tengah itu ya itu tandanya market lagi sideways. Nah, ini lagi ya teman-teman cara membacanya. Kalau melihat di sini candlenya kan, ini candlenya pendek-pendek ya, pendek-pendek ya. Ini juga menandakan ya volume trading di pasar tidak besar, kecil-kecil gitu ya. Nah, dan seperti ini juga kita jangan trading ya, karena pipnya sangat kecil pergerakannya ya. Nah, yang bagus ada candle-candle besar begini ya, gini. Itu yang paling bagus untuk kita bertrading. Jadi ingat teman-teman ya, cara menggunakan Bollinger Band ini adalah garis penentunya ini adalah garis tengahnya ya. Garis tengah inilah kita jadikan garis perbatasan antara trennya mau turun ya atau mau naik gitu ya. Sedangkan di atas ini ya, kalau sudah apa juga menerjang ke pinggir ini, dua kemungkinan terjadi ya. Ya, mungkin setelah kayak begini kan, kena kan, langsung mental, nah dia turun lagi. Di sini pun ada sedikit sideways gitu ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat ya, setelah mencapai dinding di atas ini ya, nah dia nggak sanggup lagi, nah, lalu dia turun ke bawah. Jadi kita boleh menggunakan 3 garis Bollinger Band ini, itu yang garis di atas ini sebagai resisten, garis bawah ini sebagai supportnya ya. Tapi tidak selalu ya, setelah kena support dia balik lagi, tidak ya. Nah, dan juga begitu juga kena resisten dia langsung balik lagi, tidak. Cuma setelah sampai situ artinya kita seorang trader sudah harus ya ancang-ancang, harus berhati-hati ya. Ya, dan kita juga harus menganalisa apakah sudah ada candle reversal. Kalau sudah ada candle reversal, kita hati-hati. Berarti tren di situ tidak kuat lagi dan tidak lama ya dia akan turun. Ya, gitu cara membacanya ya, teman-teman, Bollinger Band ya. Jadi sederhana sekali ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman video saya kali ini ya, tentang cara membaca dan menggunakan indikator Bollinger Band ya. Jika teman-teman merasa bermanfaat ya, tolong di-subscribe ya, dan di-sharekan kepada teman-teman yang membutuhkannya ya. Cukup sekian ya, dan terima kasih.